Selamat pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman keluarga STI semuanya. Terima kasih sudah hadir pada acara pagi ini, Morning Inspiration Call, hari Jumat, tanggal 30 April 2021. Saya Mahardi sebagai host pagi ini. Saya pensiunan, masih sebagai asesor. Kemudian pagi ini ya masih sedikit yang hadir. Saya ingin menyapa dahulu. Selamat datang buat Coach Dewi, kemudian para ada El Nuryati, El Eva, kemudian teman-teman CEM yang lain, dan juga kepada pembicara CEM Yeni Lee. Oke, saya rasa bisa kita mulai langsung. Pagi ini pagi ini kita akan melakukan MIC dengan topik masalah penyakit. Pada hari ini adalah minggu keempat, hari kelima. Topik yang akan kita bahas adalah masalah migrain. Nanti akan disampaikan oleh CEM Yeni Lee. Beliau adalah seorang single mom, kemudian seorang guru renang juga, dan juga agen properti. Jadi dahulu pertama kali beliau mengenal Usana di saat kondisinya pada titik terendah dan bahkan minus. Awalnya cuma melakukan sharing untuk dapat extra income, namun setelah merasakan manfaatnya dari Usana, lalu beliau ingin membangun bisnisnya. Tujuan beliau sebetulnya adalah untuk memenuhi pendidikan untuk putra-putrinya dan juga membuat orang lain hidup lebih sehat. Baik, saya rasa bisa kita mulai. Saya persilahkan CEM Yeni untuk menyampaikan pagi semuanya. presentasinya. Pagi Pak Mahardi. Selamat pagi, CEM. Oke, terima kasih atas pembukaannya. Semangat pagi ya Pak ya. Semangat, CEM. Oke, sebelumnya saya share screen dulu. Silakan. Oke, ini sudah full screen ya Pak? Sudah. Oke, selamat pagi semuanya, STI Family. Perkenalkan saya Yeni, seorang guru berenang dan juga agent properti. Kemudian saya menambah dengan menjalankan bisnis Usana. Kenapa? Karena saya ingin punya kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan saya berharap juga saya bisa membantu orang lain untuk punya hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang penyakit, dan saya akan membawakan materi tentang migrain. Oke, migrain itu apa sih? Nah, migrain ini adalah sakit kepala yang terasa berdenyut dan biasanya terjadi pada satu sisi kepala saja. Jadi, sakit kepala yang sebelah seperti itu. Kemudian migrain ini juga merupakan penyakit syaraf yang dapat menimbulkan gejala seperti mual, muntah, dan sensitif terhadap cahaya atau suara. Serangan migrain dengan rasa nyeri yang mengganggu dapat berlangsung selama beberapa jam atau beberapa hari. Jadi kalau misalnya kita sampai kena migrain, itu biasanya rasanya itu seperti kepala sebelah sakit, kemudian kita kalau terkena cahaya itu rasanya silau sekali seperti itu. Kemudian beberapa hal juga seperti ingin muntah atau mual. Nah, di sini kita juga apa sih penyebab migrain? Nah, penyebab migrain ini pertama itu karena pola makan dan minum.
Itu hal-hal yang memicu terjadinya migrain. Nah, dengan kita misalnya mengkonsumsi makanan asin, makanan olahan, kemudian ada makanan dengan penambahan rasa manis atau gurih yang seperti aspartam atau MSG, itu akan memicu. Kemudian minum minuman beralkohol atau mengandung kafein yang berlebihan, itu juga bisa memicu adanya migrain. Kemudian juga dehidrasi. Nah, untuk dehidrasi ini atau kurang minum, itu saya pernah mengalami. Jadi saya tuh kadang merasa, kenapa kok saya tiba-tiba pusing gitu ya. Terus setelah saya pikir-pikir, itu ternyata gara-gara minumnya kurang atau lupa minum, itu istilahnya, saking mungkin sibuk seharian, lupa minum, tiba-tiba pusing. Nah, itu kemudian bisa dengan memberi minuman atau meminum, itu akan berkurang. Kemudian penyebab atau pemicu kedua adalah terjadinya perubahan hormon. Nah, ini terutama pada wanita. Nah, di sini kadar hormon yang fluktuatif untuk wanita itu, terlebih di estrogen ya teman-teman, itu memiliki kaitan yang erat dengan migrain. Nah, beberapa wanita itu mengalami migrain saat hormon estrogennya turun. Jadi misalnya pada saat mereka hamil, pada saat haid, kemudian pada saat menopause, itu mereka itu beberapa mengaku sering mengalami migrain. Kemudian lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini misalnya asap rokok, aroma parfum yang terlalu menyengat, kemudian penghapus cat, suara-suara bising. Nah, ini juga bisa memberikan pengaruh untuk menyebabkan memicu terjadinya migrain. Yang keempat, kita mengalami stres, gelisah berlebihan, terlalu gembira atau terlalu depresi. Nah, orang yang stres itu biasanya kan kita mengalami suatu ketegangan syaraf. Nah, dengan adanya syaraf yang tegang, otomatis ini bisa memicu terjadinya migrain juga. Kemudian yang kelima, kebiasaan buruk seperti tubuh kelelahan, kualitas tubuh dan posisi duduk yang buruk, ini juga memicu terjadinya migrain. Kemudian keenam, efek samping dari konsumsi obat tertentu, misalnya seperti pil KB. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya migrain. Gejala-gejala migrain. Nah, gejala migrain ini ada kalanya itu mungkin kita tidak sadar bahwa kita migrain, tapi kalau kita teliti itu ada beberapa gejala yang bisa kita lihat. Ya, di sini gejala yang umum, misalnya kita sakit berdenyut di wilayah tertentu yang intensitasnya dapat bervariasi. Kemudian mual dan kepekaan terhadap cahaya serta suara. Gejala khususnya ini bisa merasakan nyeri di leher, atau mungkin di wajah, atau mungkin di kepala. Nah, itu akan terasa nyeri, atau kalau kita ngerasain mungkin kayak nyut seperti itu ya teman-teman. Nah, itu jadi rasa sakit kepalanya itu sakit sekali. Kemudian bisa juga dengan kita merasa seperti berdebar-debar seperti itu. Kemudian di seluruh tubuh kita itu kepalanya terasa ringan atau pusing. Kemudian secara visual itu kita sensitif terhadap cahaya, kemudian indera penglihatan terdistorsi, terus kalau kita melihat kilatan cahaya itu jadi kita sensitif sekali. Bahkan kita mungkin sering memicingkan mata karena saking kita silaunya terkena cahaya. Kemudian untuk penginderaan, terutama indera pendengar. Nah, kita di sini sensitif terhadap suara-suara, misalnya suara bising sedikit, suara anak menangis, suara tetangga yang mungkin bising, itu juga bisa kita rasakan. Kemudian di pencernaan, misalnya kita merasakan mual atau bahkan muntah, itu sampai kalau yang parah sekali itu biasa kita merasakan mual yang berat atau bahkan sampai muntah. Kemudian untuk hidung tersumbat atau iritabilitas. Nah, itu kadang kita merasakan tidak enak di pernafasan kita, seperti hidung tersumbat atau seperti orang terkena pilek. Nah, kemudian ada juga ini komplikasi migrain. Untuk komplikasi migrain ini meskipun jarang, jadi ada kalanya mereka itu juga bisa mengalami stroke. Nah, kenapa kok bisa terkena stroke? Ya, terutama ini stroke iskemik. Stroke iskemik ini biasa karena hipertensi. Nah, jadi kita hati-hati kalau memang misalnya migrain, kita jangan sampai kita mengalami darah tinggi atau hipertensi. Kemudian ada penyakit jantung dan pembuluh darah, itu juga risikonya terkena
stroke iskemik ini sangat tinggi. Kemudian ada juga masalah psikologis, stres, depresi, cemas, panik. Nah, itu bisa membuat komplikasi migrain menjadi stroke. Dan ini kita perlu hati-hati ya teman-teman. Nah, ini pencegahan terhadap migrain. Yang pertama, kita ini menjalani hidup sehat dengan tidur cukup dan teratur. Kemudian kita olahraga teratur, mungkin bisa seminggu 2-3 kali, minimal 30 menit per hari. Kita lakukan teratur, kita untuk membuat tubuh kita lebih sehat, lebih fit, otomatis kita bisa mencegah terjadinya migrain. Kemudian ketiga, kita menjaga pola makan yang sehat, kita batasi kafein, dan tidak mengkonsumsi minuman keras. Nah, di sini kita kurangin goreng-gorengan, kita mulai merubah makanan kita menjadi lebih sehat, tambahin sayurnya, tambahin buahnya, seperti itu. Kemudian keempat, kita mengenali dan menghindari pemicu migrain. Misalnya nih untuk kita yang orang kurang istirahat, kita perbaiki pola tidurnya. Kemudian misal stres, kita hindarin. Kita berpikir lebih positif, jadi otomatis kadar stres kita juga bisa berkurang. Kemudian kita konsumsi makanan serta minuman tertentu yang memicu lah, itu kita batasin seperti itu. Kemudian cara untuk pengobatan. Nah, pengobatan ini ada beberapa macam. Yang pertama kita lakukan secara medis. Nah, pengobatan secara medis itu biasanya adalah pengobat penghilang rasa nyeri. Jadi kalau misalnya kita ke dokter, kalau dari dokter pasti dia akan memberikan obat penghilang rasa nyeri tersebut. Nah, misalnya obat antipsikotik, kemudian analgesik, kemudian obat antiinflamasi non-steroid, stimulan, pengobatan nyeri syaraf, triptan, neurotoksin, dan juga bisa kita menambahin dengan suplemen. Kemudian bisa juga dengan kita dari diri sendiri, kita melakukan perawatan diri. Jadi di sini kita memanajemen stres. Misalnya kita sering orang yang gampang stres, kita itu mungkin bisa lebih rileks, kita mencari hal-hal yang bisa membuat kita tenang, kita dengerin musik yang lembut, kemudian mungkin juga bisa sesekali rekreasi, kemudian kita perbaiki kebiasaan tidur, berubah pola makan. Nah, itu kita melakukan perawatan diri sendiri. Istilahnya kita self love, ceritanya seperti itu. Kita mencintai diri sendiri. Otomatis dengan begitu kita juga bisa mengurangi gejala-gejala dari migrain tersebut. Kemudian bisa jadi dengan relaksasi otot secara progresif dan juga akupuntur. Nah, ini kalau terapi akupuntur ini sangat membantu juga teman-teman. Kenapa? Karena saya dulu juga pernah mengalami migrain. Gara-garanya itu stres terus terang. Kemudian, nah untuk terapinya saya bantu dengan suplemen dan juga akupuntur. Dulu sempat saya minum obat juga dari dokter, kemudian tapi saya pikir obat terus itu akan sangat merusak ginjal kita nantinya. Kemudian saya nggak mau lah kalau obat-obatan terus-menerus. Kemudian saya tetap bantu dengan yang namanya alternatif. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi migrain tanpa obat? Nah, perlu kita tahu, selain minum obat, migrain itu juga bisa kita atasi dengan beberapa hal. Misalnya, kita relaksasi dan tidur. Jadi tidur yang cukup dan teratur pada jam yang sama setiap hari. Ini akan membantu mencegah migrain. Kemudian kita bisa juga melakukan kompres air dingin atau air hangat di dahi atau di leher seperti itu. Nah, ini akan membantu otot-ototnya di kepala itu akan relaksasi, kemudian otomatis migrainnya juga akan berkurang. Kemudian kita tambahkan sedikit kafein. Jadi kita mungkin bolehlah minum kopi sedikit. Ada beberapa orang yang kita kalau minum kopi sedikit dengan jumlah yang cukup itu bisa mengatasi migrain. Tapi kita tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita berlebihan kafeinnya, itu nanti akan justru memicu. Bukannya tambah membaik, tapi malah tambah parah. Sakitnya mungkin kepalanya berdenyut-denyut. Kemudian bisa juga kita mengatasi dengan meditasi atau yoga. Nah, meditasi itu kita mungkin dengan berdiam diri, kita merilekskan tubuh, kemudian dengan yoga, nah itu tubuh kita menjadi rileks. Dengan demikian otomatis kita kadar stresnya turun dan tubuh kita menjadi
lebih fresh. Jadi migrainnya bisa berkurang. Kemudian kelima, kita juga bisa menggunakan aroma lavender. Nah, kita mungkin tahu aroma lavender itu baunya menenangkan. Jadi kalau kita kasih aroma-aroma lavender di sekitar kita, misalnya di ruangan tamu atau di kamar tidur kita, itu kita kasihin wangian lavender, lah itu bisa membantu juga mengatasi migrain. Yang keenam, kita lakukan pijat. Nah, pijat ini juga kita lakukan di bagian kepala, leher, atau kalau kita suka relaksasi juga kita bisa lakukan seluruh tubuh, itu akan membantu sekali. Nah, itu adalah beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mengatasi migrain tersebut. Nah, jika saat migrain itu menyerang, sebisa mungkin kita itu menghindari makanan dan minuman yang dapat memperburuk gejalanya. Nah, ini beberapa makanan nih yang bisa memicu. Misalnya coklat, keju, daging olahan, kemudian makanan yang banyak mengandung MSG, minuman beralkohol. Nah, ini bisa sangat mempengaruhi atau memperburuk dari gejala-gejala migrain tersebut. Jadi sebaiknya kita hindari. Kemudian sebisa mungkin kita juga mengkonsumsi makanan yang kaya akan magnesium. Misalnya sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan. Dan juga ini akan sangat membantu dalam kita mencegah kambuhnya migrain. Kemudian, misalnya kita mengalami migrain yang tidak kunjung sembuh, meski kita sudah melakukan langkah-langkah tersebut, kita sudah minum obat bahkan, tapi masih juga merasakan migrain. Nah, mau tidak mau, kita harus pergi ke dokter. Kenapa? Dokter yang akan memberikan bantuan untuk mengatasi migrain tersebut menjadi lebih baik dulu, kita membaik, setelah itu baru kita mungkin melakukan perawatan sendiri di rumah. Nah, ini adalah kita dari sisi peranan nutrisi. Di mana kalau kita menggunakan beberapa nutrisi ini kita akan membantu untuk mengatasi migrain yang kita alami. Nah, ini disclaimer ya teman-teman, Yusana itu bukan obat atau suatu obat untuk menyembuhkan penyakit, tetapi Yusana adalah suplemen yang bisa menjaga kesehatan tubuh supaya lebih sehat. Seperti ini. Jadi kalau kita sakit, kita juga bisa konsultasi ke dokter untuk kita menggunakan suplemen ini. Nah, untuk produk-produk yang kita rekomendasikan adalah yang pertama adalah Celsensia. Nah, di sini Celsensia ini adalah multivitamin, multimineral, ya terutama 13 vitamin, 13 mineral, dan juga mengandung 20 powerful antioksidan yang telah dipatenkan dan sangat ampuh untuk melawan stres oksidatif. Nah, manfaat utamanya apa? Manfaatnya adalah kita dengan mengkonsumsi Celsensia ini, fungsi tubuh itu akan ternutrisi, kita akan diperbaiki sel-sel kita, kemudian akan diperbarui untuk sel-sel yang rusak. Itu akan dibantu untuk regenerasi sel dengan Celsensia ini. Nah, untuk penderita migrain, kenapa kok dianjurkan? Kenapa? Karena dengan adanya migrain, sel-sel syaraf yang kurang maksimal, makanya dengan Celsensia ini, itu fungsi-fungsinya akan diperbaiki. Kenapa? Karena mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadinya akan ada regenerasi sel. Kemudian Biomega. Nah, Biomega ini merupakan asam lemak omega 3. Nah, ini merupakan nutrisi penting dan bisa ditemukan dalam makanan-makanan tertentu. Misalnya juga dari ikan. Nah, itu banyak mengandung omega 3. Nah, fungsi utama dari Biomega ini adalah antiinflamasi. Penderita migrain itu biasanya kan syarafnya mengalami inflamasi atau peradangan. Nah, karena itu bisa timbul nyeri atau sakit. Itu karena apa? Karena syarafnya itu ada radang. Nah, Biomega ini akan membantu menurunkan kadar peradangan itu. Nah, dengan mengkonsumsi Biomega, peredaran darah kita menjadi lancar, inflamasinya turun, dan ini akan sangat membantu sekali. Kemudian Proflavanol C. Nah, Proflavanol C ini juga merupakan anti peradangan. Dan di sini kita menggunakan teknologi hybrid yang dimana menggabungkan grapefruit ekstrak dengan polisi dan vitamin C yang lebih kuat dari vitamin E dan juga 20 kali lebih kuat dari vitamin C. Kenapa kok penderita migrain memerlukan Proflavanol C?
Nah, ini adalah karena fungsinya sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Nah, penderita migrain ini memiliki banyak sekali inflamasi. Nah, otomatis peradangan ini, propranolol ini juga bisa mengurangi kadar peradangan di dalam tubuh dan bisa meredakan migrain. Nah, selain itu juga propranolol ini juga membantu kita itu untuk mengurangi atau menstabilkan tekanan darah. Kenapa? Karena dia akan melenturkan pembuluh darah. Karena dengan adanya antioksidan di dalam propranolol ini akan membantu pembuluh darah kita menjadi lebih baik, lebih lentur. Kemudian magne kaldi. Nah, magne kaldi ini adalah kalsium, magnesium, vitamin D, dan boron. Nah, dalam hal ini, yang sangat membantu kita adalah kalsium dan magnesiumnya. Kenapa? Nah, karena magnesium ini akan memberikan efek rileks pada otot, sehingga kita mengurangi kadar stres di dalam tubuh. Nah, kenapa? Karena kalau migrain itu biasanya kan orang stres nih, otot-ototnya tegang, otot-ototnya kurang rileks. Nah, dengan adanya magne kaldi ini otot-otot akan rileks, kemudian akan mengurangi gejala-gejala dari migrain yang kita rasakan. Kemudian ini adalah koenzim Q10. Nah, koenzim Q10 ini terbukti secara klinis merupakan antioksidan yang sangat penting untuk menghasilkan energi di dalam sel dan juga membersihkan tubuh dari radikal bebas. Juga mengandung alpha lipoic acid yang dapat menghasilkan dan mendaur ulang koenzim Q10, mengurangi kelelahan dan meningkatkan fungsi syaraf yang sehat. Nah, kita garis bawahi di sini adalah meningkatkan fungsi syaraf yang sehat. Nah, kopinon ini sangat membantu penderita migrain. Kenapa? Karena dengan syaraf yang sehat, dari kopinon yang kita minum ini, itu otomatis kadar dari migrain kita akan berkurang, sedikit demi sedikit akan berkurang. Karena apa? Karena syaraf kita menjadi sehat. Nah, otomatis kita akan terbantu. Nah, itu tentang produk-produk yang bisa kita tambahkan. Selain kita misalnya kita sudah mengkonsumsi obat dokter, kita bisa tambahkan suplemen dengan Yusana. Kenapa? Karena ini sangat membantu sekali. Nah, seperti pengalaman saya itu dulu paling sering terkena sakit migrain. Kalau saya itu pemicunya biasanya karena stres. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini hidupnya penuh tekanan, entah dari pekerjaan, entah dari keluarga, itu ada kalanya kita tuh sering mengalami sakit kepala ya, mungkin kadang kita nggak sadar kalau kita itu migrain ya teman-teman. Nah, kalau saya sendiri dengan saya itu rutin mengkonsumsi Sensial, kemudian Biomega, Magne Kaldi, Koquinon, itu saya rutin sekali. Nah, dengan saya itu dulu seringnya pusing kalau pada saat saya merasakan ketegangan. Jadi pada suatu masalah tertentu itu saya adalah terlalu banyak mikir. Jadi saya itu orangnya pemikir, di mana kalau sudah mikir itu kebablasan tidak bisa tidur. Bahkan saya itu punya insomnia. Nah, jadi dengan seperti itu, otomatis saya sering sekali mengalami yang namanya migrain. Nah, untungnya kemudian dengan saya mengkonsumsi Yusana secara teratur, kondisi saya semakin lama semakin membaik. Jadi boleh dikatakan sekarang migrain saya itu jarang kumat, hampir nggak pernah mungkin. Kecuali pernah suatu saat kalau misalnya saya lupa makan atau terlambat makan, nah itu kadang bisa muncul, tapi itu sudah jarang, sangat jarang sekali. Kenapa? Karena saya sudah mulai makan teratur, kemudian saya kasih suplemen, otomatis saya menjadi lebih sehat. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa sharing di sini mempunyai pengalaman migrain mungkin, atau saudara atau teman, nanti yang saya serahkan kepada Cem Mahardi. Silahkan Cem Mahardi. Oke. Terima kasih, Cem. Bagus sekali presentasinya mengenai migrain. Saya juga baru menyadari kalau kurang air. Nah, itu hati-hati teman-teman. Jangan sampai terlupa minum air. Kemudian juga kalau yang suka minum kopi ya jangan terlalu banyak. Saya pikir yang normal-normal aja, 1 atau 2 cup sehari. Karena nanti
kalau sudah ini akan menambah nyerinya migrain. Hal yang lain mungkin yang agak membahayakan kalau menjadi komplikasi dengan penyakit yang lain, misalnya darah tinggi atau itu yang menjadi bisa agak ngeri juga, bisa kena stroke, itu yang perlu dijaga. Itu aha momen saya. Dan yang penting juga menjaga stres. Kita harus kalau stres tolong dicarikan jalan buat merilis stresnya. Bagaimana caranya itu bisa dicari sebetulnya. Saya ingin mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan aha momennya berkaitan dengan presentasi ini. Pagi Pak Mahardi. Selamat pagi Mita, Cemita. Saya boleh share kah? Ya, silahkan. Oke, saya share sedikit ya. Oke. Ya. Well, migrain itu penyakit saya dari saya SD sampai saya umur 27 I guess. Ternyata migrain saya itu disebabkan oleh adanya malformasi dalam otak saya. Namanya arteri venous malformation ya. Jadi arteri venous malformation inilah yang menyebabkan migrain saya dari kecil seperti itu. Nah, kita menemukan AVM saya ini karena suatu hari saya tiba-tiba mengalami seizure. What is it? Kejang ya. Awalnya migrain, jepret langsung. Kalau migrain kan udah jadi ya kayak saya udah biasa gitulah ya. Tapi tiba-tiba kejang, akhirnya kayak light stroke. Nah, jadi memang setelah itu ya saya harus hidup. Dokter saya cuma bilang gini, bener katanya nggak boleh stres. Dokter saya cuma bilang gini. 2 hal dia bilang gitu. Yang penting, 1, gimana pun juga kamu nggak boleh stres. Saya bilang saya masih hidup dok, gimana caranya saya nggak stres? Saya nggak peduli gimana caranya, pokoknya kamu nggak boleh stres. Itu pertama. Dalam apapun bentuknya ya, even marah-marah ngomel-ngomel di jalanan juga nggak boleh. Kedua, minum air putih. Minum air putih itu saya minum sekarang 4 liter per hari. Like 3-4 liter per hari, tergantung berat badan ternyata kalau air putih ya. Oke. Nah, setelah itu saya itu suka lemah separuh kalau saya lagi kecapean dan lain-lain. Dulu waktu saya migrain sering itu waktu saya kecil, itu triggernya ada 2. Terlambat makan sama panas-panasan. Orang kalau panas-panasan kan dehidrasi. Iya. Ya kan? Betul. Jadi nggak bisa panas-panasan, itu pasti mimisan langsung migrain seperti itu. Nah, sejak saya ketemu Yusana November kemarin, saya itu baru berasa banget itu minggu lalu, karena minggu lalu tuh saya off seminggu nggak minum, seminggu lebih saya nggak minum, hampir 2 minggu, because one of other things, itu baru saya berasa. Nah, puji Tuhan ya semenjak saya minum Yusana, itu ngebantu banget yang pasti kasih saya energi, dan saya nggak pernah, hampir tidak pernah tiba-tiba lemes sebelah lagi, dan saya udah nggak taking sleeping pill, karena tadinya kalau misalnya udah mulai lemes gitu, saya ada sleeping pill dari dokter, tapi sahabat saya Hana yang ngenalin saya sama Yusana, kita stop taking sleeping pills, take Magnecal D, ya. Itu benar-benar ngebantu banget sih Magnecal D-nya, dan saya berasa nih nggak minum, ya automatically nutrisi dalam tubuh berkurang, automatically saya nggak ada biomega dan lain-lain, nggak ada Magnecal D juga. Itu saya dari minggu lalu udah berapa kali nih lemes tengah. Gitu. On the way Pak, Yusananya itu. On the way, oke. So jadi kalau misalnya migrain saya saranin banget, apalagi yang sering migrain jangan diremehin, walaupun betul. Obat memang ada, istilahnya saya dulu habis pijet, habis itu dikeluarin, biasanya saya muntah-muntah ya, habis itu dan migrainnya, tapi saya saranin jangan sampai nunggu kayak saya dari SD sampai umur 27 tahun baru tahu kenapa migrainnya. Gitu aja. Jangan stres juga teman-teman ya. Iya. Terima kasih, bagus sekali Cemita. Thank you Pak. Ya, buat yang lain mungkin bisa diperhatikan air, terutama itu yang kadang-kadang pasti kita lupa. Kalau udah sibuk pasti kita udah lupa air. Oke. Ya,
Jamita ini mungkin agak parah ya, jadi tolong ini jangan sampai stres, jangan teriak-teriak di jalan, itu yang bahaya sekali itu kalau ini. Udah enggak Pak, udah bertobat udah, dari okay. umur 28 tahun. Ada maksud Tuhan di situ. Oke, terima kasih Jam. Oke, buat yang lain ada yang mau menyampaikan aha momennya? Pak Mardi. Ya. Ini ada pertanyaan Pak. Oke. Bisa dibacain Pak. Saya bacakan dulu. Ya. Dari Ibu Ani, Cem Ani. Cem Ani, untuk tidur yang cukup itu idealnya berapa jam? Apakah gejala migrain juga bisa dari mata yang lelah? Silakan, Cem. Ya ini. Oke, kalau untuk tidur yang cukup itu kita bisa antara 7 sampai 8 jam lah minimal ya. Tapi itu kita usahakan tidurnya nyenyak seperti itu. Jadi ada kalanya mungkin kita bantu dengan kita gelapin nih itu lampu, jadi otomatis kita bisa tidur lebih nyenyak. Itu 8 jam. Kalau untuk mata yang lelah, kalau kita memang terlalu dipaksakan, misalnya nih kita lihat handphone ya, kita lihat handphone, kita ngantuk tapi kita paksain, atau kita di depan laptop kita paksain untuk sampai malam, itu ada kalanya memang bisa menyebabkan migrain juga seperti itu. Minimal berdenyut-denyut, karena saya pernah merasakan juga seperti itu, pernah harus mengerjakan sesuatu dan saya paksakan walaupun sudah terkantuk-kantuk, sudah mau tidur-tidur, tapi saya paksain. Nah, itu memicu. Jadi uratnya kan tegang semua nih, bisinya kan tegang semua. Nah, itu juga akan membuat kita lebih gampang untuk terkena migrain. Kemudian Oke. Cukup Cem Ani, sudah jelas? Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Satu lagi dari Cem Pruli. Saya bacakan. Cem Yeni, kalau seandainya low budget, kira-kira produk usana apa saja yang lebih utama dikonsumsi untuk penderita migrain? Maksimum 2 produk. Teman saya kebetulan ada yang migrain tapi budgetnya terbatas. Terima kasih sebelumnya, Cem. Dengan kualitas baik. Oke. Untuk Cem. Sorry, ada yang mau ngomong ini? Enggak, yang minum. Oke. Oke nih, untuk Cem Pruli, untuk kita misalnya low budget nih, ya kita mungkin awalnya kita bisa kasih sel esensial dengan Biomega dulu. Seperti itu, karena Biomega itu kuncinya di sana. Biomega, karena apa? Dia akan melancarkan peredaran darah kita. Kemudian mungkin bisa juga diakalin dengan diseling-seling. Jadi Biomega, kemudian dengan sel esensial, kemudian nanti mungkin bisa diselingin dengan magnekaldinya. Itulah kalau bisa 3 itu minimal akan sangat membantu. Jadi misalnya dengan sel esensial magnekaldi, kemudian bisa setelah itu habis biomeganya ganti dengan magnekaldi. Tapi sel esensial kalau bisa diusahakan tetap. Kenapa? Karena sel esensial itu basicnya untuk meregenerasi sel-sel kita semuanya. Itu Cem Pruli. Ada yang mau ditanyakan lagi, udah jelas atau gimana? Gimana, Cem Pruli? Sudah cukup? Atau ada lagi? Cukup, Cem. Terima kasih. Berarti diusahakan 3 produk itu ya, sel esensial, Biomega, sama Magnekal. Iya. Oke, makasih banyak. Cem Pruli, misalnya nih teman dekat atau sering ketemu. Mungkin Cem Pruli bisa saranin share sama Cem. Jadi gini, misalnya separuh Cem Pruli yang bantu mereka untuk bisa dapat ketiga produk itu minimal. Seperti itu. Oh, oke. Share. Oh, ini separuh dulu. Nah, jadi dia bisa minumnya 3 itu. Oke. Berarti tetap diusahain minimal 3 produk itu ya, Cem? Ya, betul. Karena itu yang sangat membantu, itu 3 itu. Oke, makasih ya, Cem ini. Oke, sama-sama. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan aha moment atau pertanyaan sekaligus? Silakan, kita masih punya waktu banyak. Ya,
Oke, saya bacakan ini bukan pertanyaan. Kalau mata biasanya nggak kuat depan layar lama-lama, saya terbantu dengan pakai kacamata blue light resistant dengan kualitas baik dari lampu laser yang kelap-kelip. Waduh, ini yang lampu laser ini yang selalu malam-malam nih biasanya. Oke, dari Cem Yohana. Jadi ya pola menjaga pola makan. Oke, untuk Cem Yohana, saya bantu jawab. Nah, ini memang ya kalau semua penyakit lah, nggak cuma migrain, itu memang kita pertama memang dari pola makan itu sangat pengaruh. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami kalau kita dulu itu terus terang pola makan saya kacau. Saya kalau nggak makan nasi itu nggak bisa, pasti akan migrain itu kumat. Gitu. Jadi Indonesia yang banget. ngerasain banget itu Pak. Indonesia. Jadi kalau makan telat ya, harusnya misalnya makan jam 12 nih, saya makan jam 1 aja, itu selalu kepala akan berdenyut-denyut sebelah, terutama kanan. Seperti itu. Jadi berdenyut-denyut kalau nggak makan nasi. Nah, bayangin waktu itu saya ngikut program lifestyle transformation itu saya khawatir, waduh ini makannya kok nggak boleh pakai nasi, gitu. Nasinya dikurangin. Gimana ini? Nah, tapi tetap karena saya memang sudah fokus mau merubah pola makan, nah itu akhirnya makanya saya ngikutin aturan. Kalau sempat itu waktu itu sempat saya klien-klien gitu ya istilahnya ya. Tapi saya konsultasi dengan Dokter Nuri waktu itu yang jadi coach saya. Nah, dari situ saya mulai mempelajari pola makan itu. Nah, dan di sini dengan pola makan, itu kita akan sangat terbantu sekali. Seperti itu. Kemudian terutama mungkin kalau misalnya ada dana lebih nih, mungkin bisa ditambahkan fiber G ya teman-teman. Fiber G itu juga akan sangat membantu di pencernaan kita. Dengan pencernaan yang baik, itu kita akan metabolismenya jadi lebih baik. Nah, itu juga bisa akan sangat membantu nih, terutama untuk orang-orang yang tidak suka makan sayur. Nah, itu fiber G juga akan membantu. Tetapi kalau bisa tetap sayur tetap masuk, sayur, buah, itu jangan sampai miss. Kenapa? Karena itu penting sekali untuk tubuh kita. Dan terutama apanya untuk para wanita ini. Kita kalau makan sayur itu kita lebih awet muda. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu penting. Ya. Baik, silakan yang lain. Silakan Jamit yang lain. Kalau mau menyampaikan aha moment atau pertanyaan, kita masih ada banyak waktu. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup, Cam. Saya akan menyampaikan pengumuman lebih dulu. Jadi saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Cem Yeni atas penjelasannya. Oke, saya akan share pengumuman. Oke, acara Usana dari corporate. Yang pertama adalah Healthy Talk with Jemima, ada melalui podcast. Topiknya adalah injuries, how to deal with it and how to prevent it. Jadi nanti ada Jemima Jatmiko bersama dengan Citra Tana Ramania, CrossFit atlet. Itu akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti teman-teman. Kemudian ada Ask the Customer Service. Akan dilakukan oleh Customer Service Supervisor Ibu Mariska Putriani dan Bapak Pangeran Manalu. Maaf, ini salah
ketik mungkin. Akan dilakukan pukul 4 sore nanti. Mohon dihadirin karena ini bagus sekali kaitan kita kalau misalnya mau melakukan auto order atau yang lain-lain, mau enroll segala, ini bisa kita dengarkan nanti siang. Untuk Rising Star Taiwan kita sudah masukin ke second period, jadi kita kejar sama-sama. Sudah berjalan, ini sudah April 17 mulai sampai sekarang kita sudah berjalan sekitar 13 hari. Jadi tolong dikejar teman-teman biar kita bisa ketemu di sana. Kemudian ada BA bonus akan berlaku sampai 8 Mei, ini kurang lebih ada 10 hari lagi. Jadi ini juga termasuk yang harus dikejar. Berkaitan dengan itu, kita ada special welcome pack, ini berlaku sampai 26 Juni, berkaitan dengan BA bonus yang tadi. Ini paketnya lebih kecil, jadi lebih memungkinkan untuk dibeli. Ini adalah welcome pack yang biasa, jadi ini pun juga bisa ini karena di sini sudah ada diskon yang cukup besar. Info produk ini mulai dari 19 April nanti akan ada perubahan packing untuk esensial. Kemudian nanti mulai dari 31 Mei itu akan perubahan juga pada pitoknya di sel esensial. Oke, saya sampaikan ini berkaitan dengan Hari Buruh Internasional. Busana akan libur mulai tanggal 1 Mei dan akan buka lagi kembali tanggal 3 Mei. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan auto order bisa dilakukan mulai siang ini karena besok kantor akan tutup. Ya. Siang ini juga jangan terlalu sore karena jam kerjanya hanya sampai jam 4 dalam bulan puasa ini. Jadi mohon diperhatikan teman-teman. Kemudian acara dari Usana, ini Rising Stars, hadiah uang per ID yang mendapat tiket. Selanjutnya ini tanpa diundi yang pertama, yang kedua diundi untuk 3 orang di setiap periode. Ini ada koper 24 inch untuk bagasi. Ini cukup bagus, jadi kita nggak usah beli koper lagi kalau dapat tiket. Oke, kemudian ada hadiah Biomega dan tumbler diundi untuk 6 orang di setiap periode. Sebentar. Oke. Selanjutnya ini adalah compensation plan training. Dilakukan setiap sore, pukul 6 sore nanti sore oleh coach kita, Coach Regina. Ini ada welcome to Usana. Ini juga kesempatan kita untuk mengundang orang untuk memberitahu, menginformasikan masalah mengenai kegiatan Usana. Kita akan mulai besok Sabtu pukul 7 setiap hari Sabtu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, champion, kemudian para coach dan leader, terutama juga kepada Cem Yeni yang telah menyampaikan penjelasan mengenai migrain. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok pagi. Seperti biasa acara MCI. Terima kasih teman-teman. Thank you Pak Mardi. Terima kasih, Terima Cem. kasih. Thank you, James. Thank you Terima teman-teman. kasih, Cem Yeni, Cem Mahardi. Terima kasih sama-sama.